Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur pada sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih berikan kita semuanya kesehatan dan kesempatan sehingga bisa datang ke masjid melaksanakan sholat fardu isya secara berjamaah, kemudian mendengarkan tausiah dan diakhiri dengan sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga malam hari ini merupakan malam yang ke-27. Berarti sudah 26 hari kita berpuasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Semakin di ujung insyaallah Bapak Ibu semuanya istiqomahkan sampai di akhir Ramadan lebih kurang 3 hari lagi insyaallah. Kemudian salawat dan salam terlalu banyak kita hadiahkan ke junjungan alam, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kami menyampaikan sedikit untuk mengingatkan kembali bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum menyalurkan zakatnya, baik itu zakat fitrah atau zakat mal, mohon segera disalurkan ke masjid kita ini melalui ambil. Kita alhamdulillah ambil ada 2, yang pertama Bapak Imam, yang kedua awak sendiri. Karena besok Bapak Ibu sudah masuk ke 27. Jadi insya Allah akan kami bagikan. Semakin cepat Bapak Ibu salurkan, maka semakin cepat kita bagikan kepada para mustahik atau yang berhak menerima zakat tersebut. Kalau tidak ada perubahan jadwal, insya Allah Senin kita sudah melaksanakan sholat Hari Raya Idul Fitri tahun 1443. Jadi hari Sabtu sore kalau bisa sudah kita bagikan kepada para mustahik atau yang berhak menerima zakat tersebut, dan bisa hari Ahadnya atau hari Minggunya Bapak Ibu yang mendapatkan itu bisa belanja, bisa digunakan untuk keperluan menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini insyaallah. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan sholat sunat witir, kita mendengarkan tausiah dan insyaallah pada malam hari ini akan diisi oleh Bapak Ustaz kita, yaitu Bapak Ustaz Muhammad Bondo SPD. Dan Bapak Ustaz, waktu tempat persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Memuji kita kepada Allah, Zat yang Maha Pengasih Penyayang, yang telah memberikan kasih sayangnya kepada kita, mendatangkan rezekinya kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita, sehingga kita bisa dengan tenang, dengan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita masih menyenangi, masih mencintai Nabi dan sunnah-sunnahnya, dan masih mencintai umat Nabi yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat akhir zaman ini diuji dengan keistiqomahannya. Orang yang istiqomah di atas sunnah ini ibaratkan memegang bara api. Jika dipegang, maka tangan kita akan melepuh, teman menjadi musuh, tetangga mencaci, menghina terkadang. Jika kita lepaskan, maka lenyaplah iman dari diri kita. Inilah orang yang istiqomah di atas sunnah pada akhir zaman ini. Semoga kita semua termasuk umat Nabi yang istiqomah di atas sunnahnya. Allahumma amin. Bapak Imam Masjid, pengurus masjid, pembina masjid yang sama-sama kita hormati, para tokoh-tokoh pemerintahan, RT, RW, imamah,
alim ulama cerdik pandai, ayahanda ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah malam yang ke-27. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Maka marilah kita belajar menjadikan sabar dan sholat sebagai wasilah untuk menghadirkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Hendaklah kamu meminta tolong kepada Allah dengan wasilah sabar dan sholat. Maka apa kaitannya antara puasa dengan sabar, sabar dengan sholat? Yang pertama, puasa ini mendidik kita menjadi hamba Allah yang bersabar. Mendidik kita menjadi hamba Allah yang bersabar, tarbiyah. Banyak pertolongan Allah ini dihadirkan pada saat berpuasa. Yang pertama, tentara Jalut, pimpinan Bani Israel melawan Talut, ini dihadirkan, diuji oleh Allah dengan cara berpuasa. Apa kata Jalut? Wahai tentaraku, pengikutku, kita akan melewati sebuah sungai. Barang siapa yang meminum air tersebut, maka bukan dari pengikutku, terkecuali meminumnya hanya secibuk saja. Jadi bayangkan Pak Bu, ketika di tengah perjalanan yang panjang, menghauskan, melelahkan, Allah uji dengan melewati sebuah sungai. Enak minum, enak mandi. Tetapi jangan mengatakan Allah menguji kita dengan sebuah sungai ini. Siapa yang meminumnya, maka dia bukan termasuk dari golongan. Maka banyak dari Bani Israel yang meminum air tersebut, melainkan hanya sedikit saja yang minum, sedikit saja. Maka setelah mereka minum, mereka ternyata kelelahan, kecapean, keenakan mandi, keenakan minum, terakhir lelah, tak kuat lagi untuk berjuang. Ternyata betul ayahanda ibunda, bahwa puasa ini mendidik kita menjadi orang yang bersabar, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya luar biasa. Nafsu ini. Ini yang pertama. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang pertama terjadi, perang Badar, terjadi pada bulan Ramadan pada saat umat berpuasa. Diuji kita dengan berpuasa dan bersabar. Maka kesabaran kita diuji pada saat itu. As-sabar, ya, kesabaran itu cahaya, petunjuk yang akan menuntun kita kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa ini artinya dia mampu puasa adalah orang yang bersabar. Dididik diri kita untuk bersabar. Kemudian, apa kaitannya puasa dengan sholat? Yang pertama, puasa mendidik kita sebagai orang yang bersabar. Kemudian, sabar dengan sholat ini digandengkan oleh Allah sebagai sepasang sayap untuk menjemput wasilah nusratullah, pertolongan Allah. Doa-doa kita dapat dimustajabkan perantaraan puasa, bersabar dan sholat. Ayahanda ibunda. Maka mesti kita bersabar. Kemudian kita sholat sambil menangis. Maka dikayanya dalam sebuah peperangan fisabilillah, para sahabat capek, kelelahan, sehingga pada tengah malam terlelap semuanya, nyenyak tidurnya. Ada satu orang sahabat yang menangis dan dia sholat tengah malam. Apa kata panglima perangnya? Demi Allah, dari sinilah kemenangan berawalnya. Ternyata sahabat itu tahu ayahanda ibunda, kemenangan itu tidak didatangkan oleh kekuatan yang super hebat,
tidak dihadirkan oleh jumlah yang banyak, akan tetapi kemenangan didapatkan dengan bersabar dan dengan bermohon-mohon munajat pada Allah sambil solat, menangis kita. Dari situlah hadirnya pertolongan tersebut. Maka kata Panglima namanya, dari sinilah berawalnya kemenangan umat. Di saat orang-orang semua tidur, ternyata ada satu orang para sahabat, satu orang sahabat yang masih setia dan sholat mengabdi kepada Allah sambil menangis. Jadi artinya kita mesti menjemput pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sangat banyak ayat dari bunda praktek-praktek yang telah dikerjakan oleh para sahabat sesuai sunnah Rasul. Tatkala punya masalah, Sayyidina Ali punya masalah, hadir ke rumah beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, wahai Ali, makin nanti saya bersama sahabat saya akan berbuka di rumah engkau. Senang Ali, bagaimana tidak senang Rasul berbuka di rumahnya. Tapi cemasnya luar biasa ayahanda ibunda. Rasul datang, sahabat datang, yang mau buka tak ada. Untuk beliau sendiri tak ada makanan. Apa yang mau dimakan nanti dihidangkan. Maka Sayyidina Ali ambil wudhu, kemudian berangkat ke masjid, sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Jadi begitu punya masalah, penyelesaian masalah kita sholat. Ayahanda ibunda, mari kita belajar bagaimana menyelesaikan masalah dengan bersabar dan sholat. Yakin kita bahwa masalah kita pasti selesai. Saya yakin ayahanda ibunda, di antara kita ini sudah banyak sebetulnya yang diuji oleh Allah. Banyak usaha yang telah dilakukan, namun masalah tersebut masih belum selesai. Titik terakhirnya kemana kita? Sholat kita. Betul ayahanda ibunda kan? Wudhu kita dari malam nangis kita, minta pada Allah. Itu jalan terakhir. Ternyata belum lagi sholat selesai, Allah sudah selesaikan masalah kita. Ayahanda ibunda, ada pasangan suami istri yang hampir bercerai, selesai dengan sholat kembali. Ada keluarga, masalah anaknya, masalah dengan tetangganya, masalah dengan masyarakat orang kampung, selesai rupanya dengan sholat ayahanda ibunda. Maka yakinlah kita bahwa pertolongan Allah hanya hadir dengan kesabaran, hadir dengan bermohon munajat kepada Allah. Apa arti bersabar ini kata ulama? Salah satu kunci sabar itu adalah tidak terburu-buru untuk doa yang dikabulkan oleh Allah. Jangan tergesa-gesa, karena Allah punya rahasia sendiri. Ini orang kalau dikabulkan nanti kata Allah, dia akan lupa lagi pada saya. Dia baru ingat pada saya, baru iman ibadah, dia baru bisa nangis kalau punya masalah. Artinya apa? Jangan kita terlalu tergesa-gesa untuk doa kita supaya dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Konsekuensi doa yang dikabulkan oleh Allah itu ada ayahanda ibunda. Ya? Ingat, ketika umat-umat terdahulu minta mukjizat Nabi supaya datang, maka Allah hadirkan. Ketika hadir mukjizat tak beriman, Allah tenggelamkan. Ini konsekuensinya luar biasa. Ayahanda ibunda ya. Ketika kita tuntut segera cepat hadir, ya, dia punya konsekuensi. Sebuah doa yang Allah kabulkan itu ada konsekuensinya ayahanda ibunda. Ada nanti akibatnya. Maka ketika doa kita belum dijawab oleh Allah, bersabarlah. Tetapi bantu dengan solat ayahanda ibunda, berbanyak solat. InsyaAllah nusratullah akan hadir di tengah-tengah kita. Ayahanda ibunda yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat dan kita bisa belajar bagaimana menyelesaikan masalah kehidupan kita dengan sabar dan solat. Ketahuilah bahwa masalah itu wajib hadir dalam kehidupan kita. Itulah namanya dinamika kehidupan ayahanda ibunda. Ketika punya masalah, kita mendapat pahala, yaitu pahala sabar. Ketika mendapat nikmat,
kita mendapat pahala, yaitu pahala syukur kepada Allah. Kedua-duanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dituntut untuk menyikapinya dengan benar, bersabar ketika ada musibah, bersyukur ketika ada nikmat dari Allah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.